Gerak hewan dan tumbuhan. Oleh Untung Budi Utomo, Guru SMP Negeri 1 Sukoharjo, Jawa Tengah. Gerak hewan dan tumbuhan meliputi gerak hewan sendiri meliputi 1. Gerak hewan di air. 2. Gerak hewan di udara. 3. Gerak hewan di darat. Masing-masing memiliki kriteria atau ciri khas masing-masing. Untuk gerak hewan di air, biasanya hewan ini memiliki gurat sisi yang digunakan untuk mendeteksi perubahan arus dan tekanan air. Bentuknya torpedo, memiliki bentuk yang hidrodinamis, berbentuk streamline, pipih. Kemudian juga memiliki alat gerak berupa ekor dan sirip. Memiliki gelembung renang yang digunakan untuk membantu pernafasan, juga tekanan air. Memiliki otot tulang belakang yang fleksibel yang digunakan untuk menggerakkan siripnya. Bentuk torpedo. Inilah contoh-contoh bentuk torpedo pada ikan. Ada ikan lele, sini ada ikan pari, juga ada ikan hiu. Dia yang memiliki bentuk-bentuk seperti torpedo ini. Nah, bagian tubuh ikan sendiri itu ada bagian-bagian, ada gurat sisi yang difungsikan untuk mengetahui tekanan air ya. Ada sirip punggung, sirip ekor, perut, sirip dada, ada mulut atas dan mulut bawah. Itulah alat-alat gerak pada ikan. Kemudian kalau gerak hewan di udara. Hewan di udara itu memiliki alat gerak berupa sayap yang berbentuk airfoil. Airfoil ini memungkinkan hewan udara ini bisa terbang. Ya, memiliki ciri otot dadanya kuat untuk mengangkat sayap, menurunkan sayap. Kemudian ada susunan tulangnya ringan, berongga. Ini untuk mengurangi berat tubuhnya. Bagaimanakah sayap yang berbentuk airfoil itu? Nah, ini seperti ini. Sehingga dia aliran yang di atas lebih cepat daripada aliran yang di bawah, sehingga bisa mengangkat tubuh burung itu ke atas. Nih, aliran udaranya yang di atas memiliki tekanan yang lebih rendah, sedangkan yang di bawah memiliki tekanan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan gerak hewan di darat? Gerak hewan di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat untuk melawan inersia. Inersia itu maksudnya untuk mempertahankan selalu di tempatnya. Nah, ini dengan memiliki otot dan tulang yang kuat, dia bisa bergerak. Yang digunakan juga menyimpan energi pegas sehingga dia bisa bergerak. Nah. Untuk gerak hewan di darat ini contohnya pada gajah. Kemudian ada cita dan juga ada kijang. Ini dari 3 ini, kijang yang memiliki gerak yang paling cepat. Ya, lebih cepat. Ada cita, baru ada gajah. Ini dia memiliki otot-otot dengan karakteristik yang berbeda-beda. Gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan itu ada gerak otonom atau endonom.
Kemudian ada gerak esionom, ada gerak higroskopis. Autonom itu gerak dari dalam, rangsangannya dari dalam tubuh itu sendiri. Esionom gerak yang rangsangannya dari luar. Higroskopis ini pengaruh dengan kadar air di dalam sel-selnya. Nih, gerak autonom atau endonom. Ini berangsangnya berasal dari dalam. Jadi seperti contohnya gerak sitoplasma. Nah, gerak sitoplasma ini. Nah, gerakan rotasi pada sitoplasma. Lihat anak panahnya berputar. Itu ada sitoplasma yang bergerak. Di antara kloroplas, residu sel, dan ada filamen-filamen yang lain. Sehingga bisa berputar. Itu adalah gerak rotasi atau gerak endonom pada tumbuhan. Kemudian gerak esionom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Kan ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsang. Jadi arah geraknya dipengaruhi oleh rangsang. Misalkan rangsang cahaya atau fototropisme, ini ujung tanaman menuju cahaya. Kemudian ada geotropisme, gerak karena pengaruh gravitasi bumi. Nah, ini akar, ini contohnya adalah akar ya, akar yang menuju ke pusat bumi, itu positif geotropisme. Nanti kalau yang ujung batang itu fototropisme atau negatif geotropisme. Itu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan hidrotropisme itu dipengaruhi oleh air. Nah, contohnya akar yang menuju ke air. Nah, yang disiramkan akar menuju ke sumber air. Sedangkan tikmotropisme adalah karena faktor singgungan. Jadi gerak tumbuhan ini karena ada singgungan sehingga dia akan membelit. Itu tikmotropisme. Kemotropisme itu dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, ini adalah sel sperma yang menuju ke bakal biji, dipengaruhi oleh zat kimianya berupa gula. Ini. Jadi sel kelamin jantan yang menuju ke sel kelamin betina bergerak. Kemudian gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsang. Jadi gerakan ini gerak dengan sendirinya. Fotonasti, ya. Ada seismonasti. Ada niktinasti. Ada termonasti. Dan ada nasti kompleks. Fotonasti. Nah, ini fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan oleh rangsang cahaya. Mekarnya bunga pukul 4. Ya. Kemudian ada seismonasti dan termonasti. Di sini ada termonasti dipengaruhi oleh suhu, termo itu suhu, seismo itu oleh rangsangan, oleh getaran ya. Kalau yang suhu contohnya adalah bunga tulip, kalau yang boleh getaran atau sentuhan itu adalah putri malu. Nasti kompleks, ini contohnya adalah gerak membuka menutupnya stomata. Ini oleh lebih dari satu rangsangan. Ini untuk nasti. Dan gerak higroskopis itu akibat perubahan kadar air atau kelembapan dalam sel. Ini, contohnya pecahnya buah polong-polongan, kemudian pecahnya buah lamtoro. Ya. Nah, itulah gerak hewan dan tumbuhan
yang terdiri dari, kalau pada hewan, meliputi gerak pada hewan di darat, di udara, dan di air. Sedangkan untuk gerak tumbuhan itu adalah ada endonom, aesionom, dan higroskopis. Endonom itu rangsang dari dalam, aesionom rangsang dari luar. Kalau higroskopis itu karena perubahan kadar air. Aesionom nanti bedakan, ada tropisme, kemudian ada nasti, dan ada taksis. Nah, demikian paparan dan tayangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.